Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang Google Dokumen. Kalau kita berbicara tentang Google Dokumen, berarti kita eh, berhubungan dengan sistem penyimpanan online atau cloud storage. Jadi, atau dokumen cloud, ya, atau cloud atau penyimpanan yang ada di awan, ya. Jadi, setiap kita sudah memiliki akun Google. Setiap akun Google, maka Google akan memberikan fasilitas penyimpanan online dengan rata-rata setara 15 giga. Ketika seorang siswa memiliki akun Kemendikbud, maka penyimpanannya bisa di atas 1 tera. Jadi sangat besar sekali. Jadi yang untuk saat ini akan kita bahas apakah itu Google Dokumen. Google Dokumen merupakan layanan gratis yang diberikan oleh Google yang digunakan sebagai program pengolah kata. Jadi, Google Dokumen itu adalah layanan yang digunakan untuk membuat sebuah dokumen secara online. Ya, fitur-fiturnya nanti silakan dipelajari sendiri. Di sini ada untuk mengedit, menyimpan file. Ya, ini Google Dokumen. Ya, ini yang harus kita sebenarnya di sini adalah bagian dari Google Drive. Ya, ini kelebihannya, kekurangan dan kelebihannya. Jadi setiap siswa atau user yang memiliki akun Google, maka otomatis bisa langsung memiliki akun Google Drive. Langsung saja, untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang Google Dokumen. Seperti ini tampilannya. Ini adalah Google Drive. Di sini, di layanan aplikasi yang disediakan oleh Google ini ada banyak sekali. Anak-anak, nanti kalian silahkan pelajari sendiri. Di sini yang kita pilih adalah Google Drive. Google Drive yang ada di sini, ini adalah layanan akun Kemendikbud. Ya, di sini adalah saya memberikan contoh bagaimana menggunakan akun Kemendikbud. Ya, di sini kita akan mencoba membuat dokumen atau Google Doc. Ya, di sini ada bagian dari Google Drive itu ada banyak sekali, ada Google Doc, Google Sheet atau spreadsheet, Google Slide atau presentasi, Google Form. Ya, ada Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Form. Dan ini kalian bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Ada Google Drawing, Google My Mapping, Google Sheet, Braille, Flipbook, dan banyak sekali. Ada Nerpot, Flat, dan banyak yang lainnya ya. Yang untuk hari ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan Google Doc dan kemudian kita berkolaborasi. Saya klik Google Doc, di sini blank dokumen. Oke, di sini ada lembar kerja kosong, ya, dokumen online dari Google Doc. Kita buat aja judulnya, misalnya langsung contoh ya, pelatihan atau nama aja ya, nama siswa seperti ini. Di sini kita akan membuat isian berupa cita-cita ya, cita-cita dan harapan. Ini yang akan menjadi tugas dari setiap siswa. Cita-citanya apa? Misalnya cita-cita kalian adalah menjadi seorang dokter. Atau bisa juga menjadi seorang polisi. Nanti kalian pilih sendiri. Atau bisa juga menjadi seorang pedagang. Atau bisa menjadi seorang pengusaha. Ada yang petani, sukses ya. Oke, harapannya apa? Nah, harapannya silakan dituliskan. Harapan itu adalah bagaimana cara untuk mewujudkan dari cita-cita itu. Nanti silahkan dituliskan. Ini harapan itu adalah cara bagaimana untuk mewujudkan cita-cita itu. Ya, nanti silahkan dituliskan ke bawah. Ya, di sini silahkan nanti kalian tuliskan nama, kemudian kelas, kemudian absen. Ya,
dituliskan nama kelas absen. Oke. Kasih jarak seperti ini. Di sini silakan ditambahi di bagian komponen-komponen yang lain seperti gambar, silahkan diberi chart juga bisa, atau image ya, bisa berikan tambahan-tambahan yang lain untuk memperindah dari tampilan dokumen kalian. Setelah kalian membuat sebuah dokumen, dokumen ini bisa dikerjakan atau dikolaborasikan. Ya, jadi untuk tugas atau dokumen yang pertama ini, kita akan membuat link ya, atau kita akan membagikan dokumen ini ke orang lain. Bagaimana cara membagikannya? Diklik share, ya, nih dilihat, klik share. Nah ini, karena ini menggunakan akun Kemendikbud, berarti kita harus mengaturnya ya. Kita akan merubahnya ya. Nih, ini jangan di privat seperti ini, jadi langsung dipilih anyone with the link. Jadi nanti anak-anak perhatikan ketika kalian mengumpulkan link tugas, kalian harus melakukan share, kemudian merubah linknya, yaitu anyone with the link, ya, seperti ini. Oke, kemudian aksesnya bagaimana? Aksesnya, ya, jadi kalau nanti kalian berkolaborasi dengan teman-teman kalian, silahkan kalian merubahnya menjadi editor, ya. Jadi kalau teman kalian bisa mengeditnya, nanti bisa kalian pilih editor. Tapi kalau hanya disuruh melihat saja, berarti viewer. Nah, untuk ini kita akan berikan akses ke editor. Oke, dipilih copy link, kemudian dipilih done. Oke, seperti ini. Terus, link ini yang akan kalian kumpulkan di e-learning. Ya, jadi ini kalau saya copy paste, tampilannya seperti ini. Seperti ini ya. Jadi link ini bisa kalian copy paste ke e-learning untuk pengumpulan tugas ya. Jadi untuk tugas yang pertama adalah cita-cita dan harapan. Oke, berikutnya saya akan membuat dokumen satu lagi untuk berkolaborasi ya. Jadi dokumen online untuk kolaborasi bagian dari Google Doc ya. Klik My Drive. Nih, kemudian saya klik New. Saya klik Google Doc, kemudian pilih blank dokumen. Oke, kita akan membuat dokumen kolaborasi. Di sini misalnya kelompok 9A. Seperti ini. Kolaborasinya apa? Ini saya beri judul dulu ya. Kelompok 9A. Kita akan membuat tabel. Insert table ya. Kita bikin 3 kolom. Tergantung nanti kalau kelompoknya ada 5, berarti saya bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. 3 kolom, 6 baris. Ya. Kolom yang pertama saya beri nama nomor, kemudian nama, kemudian alamat. Ya, nih. Jadi nanti ini saya kecilkan kolomnya. Kemudian nama ini dikecilkan ke sini. Di sini bisa dilebarkan ke sana. Oke. Oke ya, udah cukup. Di sini silakan sebentar. Saya tuliskan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kelompok kalian ada 5, dibuat 5 baris. Tapi kalau kelompoknya ada 2, berarti dibikin 3 baris ya, seperti ini ya. Nih, silakan diketikkan absen 1 atau nomor 1, misalnya nama siswa pertama. Nah, ini nanti silakan yang mengetik adalah siswa yang pertama. Jadi ini nanti jangan diketikkan oleh temannya. Jadi nanti setelah ini dokumen ini, yang membuat dokumen ini adalah satu anak, yaitu misalnya yang bikin adalah anak siswa nomor 1.
Kemudian ini di-share, ya, kayak tadi sama. Silakan ini di-share. Kemudian linknya kita rubah, dipilih yang anyone with the link. Kemudian di sini jangan lupa untuk dipilih editor, kemudian di copy link, baru di klik done. Nah, ini silakan di copy paste ke teman kalian, kirim ke teman kalian melalui media WhatsApp, ya. Ini bisa diklik, kemudian silakan mereka diberitahu. Mereka mengisikan nomor berapa, yang kosong dulu, atau mungkin bagian yang mana, ya. Jadi nanti kalian tentukan nomor 2 siapa, 3 siapa, 4 siapa, 5 siapa, silakan mereka mengisi masing-masing. Jadi ini disebut dengan dokumen online yang bisa kita lakukan, yang bisa kita gunakan untuk berkolaborasi, ya. Kita berikan pewarnaan supaya menarik, ya, seperti ini. Seperti ini, mungkin kalian bisa memberikan tambahan yang lain yang bisa membuat tampilan dari dokumen ini menjadi lebih menarik. Jadi untuk materi Google Dokumen, yaitu dokumen online, ya, Google Dokumen itu adalah bagian dari Google Drive. Jadi saya luruskan kembali, Google Drive adalah media atau layanan penyimpanan online yang disediakan oleh perusahaan Google, ya. Di sini. Nih, ini adalah Google Drive, ya. Google Drive ini yang diberikan oleh Google. Jika kalian memiliki akun Google yang free, berarti kalian di sini maksimal adalah 15 GB. Ketika kalian mendapatkan akun dari Kemendikbud, maka di sini akunnya Kemendikbud, maka storage-nya atau penyimpanan cloud storage, ya, ini awan, ya. Cloud storage-nya bisa di atas 1 tera, bahkan sekitar 2 tera mungkin, ya, bisa. Jadi bisa kalian gunakan semaksimal mungkin. Jadi nanti kalian bisa gunakan Google Drive itu untuk membuat dokumen atau penyimpanan online. Jadi kalian tidak perlu menyimpan di bawah atau sebagai backup-nya, kalian bisa simpannya di cloud storage, ya. Tetap penyimpanan harus seaman mungkin dan serapi mungkin, dan kemudian penyimpanannya itu bisa berguna dan bermanfaat buat kita. Jadi kalau kita mau bekerja, mau belajar dimanapun, kalian ketika dokumen yang ada di fisik atau di HP atau di laptop kalian hilang, kalian masih memiliki backup storage-nya atau backup penyimpanannya di cloud storage. Mungkin seperti itu. Kalian kembangkan dokumen itu, kalian kembangkan penggunaan dari Google Drive. Di sini ada Google Sheet, Google Slide, presentasi, Google Form. Kalian gunakan semaksimal mungkin. Untuk materi Google Doc cukup sampai di sini. Silahkan belajar, berkolaborasi dengan rekan-rekan kalian untuk membuat sebuah karya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu di materi berikutnya.